Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Kali ini agak berbeda nih, men. Ya. Agak berbeda ya. Jadi agak berbeda kenapa? Karena kan sekarang nih kita tuh sebentar lagi akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha. Hari raya Kurban. Idul Kurban ya. Nah, betul. jadi memang yang kita undang sekarang adalah spesial, men. Sohib aneh. Sohib aneh. Sohib aneh nih. Saya aneh masih muda John. Ini Ustadz milenial. Ustadz milenial. Ustadz Mustafa Ustadz Abdullah. Mustafa. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan coba bahas lebih ke tentang hari raya Kurban ya. Kurban. Hari raya Kurban ya. Tapi sebelum kita bahas, kita tanya apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu goloknya keren tuh Pak Ustaz. Ustadz mau golok, men. Penasaran lu Ustadz mau golok? Ustaz bawa golok. Tapi ini nanti kita jelasin kenapa Ustaz bawa golok gitu kan. Nah, Intinya bukan untuk aneh-aneh. bukan aneh-aneh. bukan begal ya. Bukan begal. Oke. Nyambung lagi Jo. Idul Kurban ya kan. Idul Sebentar Kurban. lagi kita Idul Kurban. Pasti ada sejarah nih Pak Ustaz. Sejarah simple. Teman-teman pasti udah tahu Pak Ustaz. Kisah ya? Kisahnya. Kisah ya. Tinggal kita refresh lagi karena kan teman-teman subscriber kita itu muda-muda Pak Ustaz. Banyak Semuanya anak muda, muda. milenial Milenial ya. semua. Nah, ya. Ada yang mungkin sudah tahu gitu kan sejarah Idul Kurban, ada juga yang mungkin sedikit tahu gitu. Dan bahkan mungkin ada yang belum cuman ya udah hari raya Kurban Yes, gitu aja gitu kan. cuma Karena kan sekedar. mereka biasanya hari raya Kurban tuh dianggap mungkin sebagian tidak begitu spesial seperti hari raya Idul Fitri. Idul Fitri. Gak ada momen ya. Iya, Yes, betul. Nah, jadi maksudnya kita coba pengen nge-refresh lagi Sedikit, ulangi sedikit ya. ya ternyata situ. Gimana, Ustaz? Jadi sebetulnya kalau kita ambil dari hikmah, Oke. sebetulnya yang afdol itu hari raya Idul Kurban. Oh, malah Idul Kurban. Idul Kurban ya, Ustaz? Oke. Karena ya kalau Idul Fitri, karena itu identik dengan fitrahnya kita setelah puasa. Setelah puasa. Oke. Tapi Menang di berjuang gitu ya. Idul Kurban atau Idul Adha sebetulnya Adha, bahasanya. Hmm. Momennya itu kan lagi bertepatan sama orang haji. Oke. Oke, ibadah haji juga Betul. ya. Oke. Jadi kenapa lebih mulia? Ya karena memang disebut oleh Allah gitu. Oke. Penyebutannya pun ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an. Betul. Terus memang hari raya Idul Adha-nya dengan identik pemotongan kurban itu juga ada dalam Al-Qur'an. Oke. Berbeda sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri malah yang diceritakan Ramadan. Betul, benar. Idul Fitrinya nggak ada. Betul, perjuangan Ya, Ramadannya gitu kan. ya. Perjuangan Ramadan. Jadi memang untuk berpuasa, meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan. Terus kalau Idul Adha memang disebut, bahkan sampai urusan pemotongannya pun disebut oleh Disebut Allah. ya. Oke. Nah, makanya kembali lagi ke kisah, ya kembali lagi ke kisah tentang Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim. Makanya itu dibawa biar gambarannya tuh lebih Ustaz bawa golok biar gambarannya memang lebih nyata bahwa dulu Nabiullah Ibrahim tuh pakai golok Pakai kalau nyembelih golok. anaknya. Pakai golok? Iya, Ustaz. betul. Untuk Nabi Ismail itu tadi. Untuk Nabi Ismail. Golok yang tajam pasti. Golok yang tajam pasti. Golok yang tajam. Makanya Ustaz kan karena Ustaz juga Ustaz milenial. Yoi. Nah, jadi ya alhamdulillah aktif jadi subscriber. Wah. Iya. Makanya kemarin Soalnya nih. makanya kemarin kan ada apa tentang judul membongkar ilmu kebal. Iya. Mantap tuh. Ustaz kontengin juga berarti. Iya dong, harus itu. Gaul. Jadi apa ilmu kebal di ini enggak apa-apa. Ya kalau kita kembalikan lagi kepada sunatullah, pada intinya ya api itu memang sejatinya untuk membakar. Api. Tapi oke. Tajam itu sejatinya memang untuk Memotong. Iya. Tapi semuanya dibalikkan lagi bahwa semua tidak akan terjadi kalau nggak ada izin Allah. Oke. Nah, makanya itu walaupun kita nih milenial gini ada kajian tauhidnya lebih dalam tuh. Ya, tapi betul. mungkin nggak usah bahas di sini ya. Yes. Nanti ngeblank nih. Yoi. Iya. Jadi Karena anak milenial ini butuh sedikit-sedikit. betul dikit aja. Dikit aja. Makanya dibawa kan. Jadi ilustrasi dari Nabiullah Ibrahim penyembelihan anaknya yang disuruh oleh Allah
Kenapa? Karena patuhnya dia kepada perintah Allah. Perintah Allah. Nah, mana ada yang orang milenial sekarang mau gituin Patuh, anaknya? Ya, Segitu kan. Patuh. Orang di sholat aja susah. ada Maulana Iya, itu manteng-mantengin nih. Iya. Betul, Ustaz. Jadi bukan urusan korban aja, tapi patuhnya Nabi Allah Ibrahim tuh pada perintah Allah. Betul. Karena zaman itu itu zaman sekian ribu tahun yang lalu Pak Ustaz. Betul. Dapat wahyu lah gitu kan dikatakan. Kira-kira. Kalau sekarang kan gimana ya? Kalau coba dong sembelih anak Sembelih. lu gitu. Karena Iya, mustahil. Iya, gitu kan. Iya. Tapi saking patuhnya, percaya gitu ya. Percaya bahwa ya memang tuh juga anaknya nggak ketemu juga anak milenial yang patuh sama orang tuanya kayak gitu. Iya, nggak ada Pak Ustaz udah itu. Orang sekolah aja pakai Oh, online. Gitu. Zaman sekarang Jangan kita tadi. Nggak ketemu lah. Iya, nggak ketemu. Sampai kiamat juga nggak ketemu. Ketemu dah. Artinya kepatuhan lah Pak Jadi Ustaz, ya. kepatuhan seorang ayah kepada perintah Kepada Tuhannya, Allah. kemudian patuhnya seorang anak terhadap perintah orang tuanya. orang tuanya. Karena Nabi Allah Ibrahim kalau lewat cerita yang dari Al-Quran nggak semata-mata bahasanya nggak sekonyong-konyong langsung ngambil mau Langsung ya, ngomong, ya, ya mungkin kayak terjadi tuh di kota kita Ya, anak sama orang tua saling langsung baku saling hantam. betul, Iya, betul. mungkin terjadi seperti itu Ya, kalau Nabi Ibrahim bicara paksa kan. Betul. Ya. Tapi kan dikasih tahu Ya. perlahan dikasih tahu. Nah ini seperti ini. Perintahnya seperti ini, Iya. terus nanti kamu tuh aku sembelih. Jadi Apa aja? sebuah pengertian. Iya sih, iya dikasih pengertian terlebih Iya, dahulu. iya. Jadi ya seorang Ismail nih nabi ya. Makanya kalau Ismail nggak seperti itu ya mungkin nggak jadi nabi. Nggak jadi nabi, Ya, Pak Ustaz. betul. Kelihatan. Wow. Iya kan? Iya. Luar biasa nih. Nggak Ada ada denger juga. di telinga Iya. kan gitu. Kamu mau saya sembelih gitu kan. Iya. Ngawur. Oh, gini aja nih kita nih, nggak usah repot-repot. Nah nanti aku nggak bisa beliin motor bagus, bisanya motor ini aja. Ngambek pasti tadi tuh Nah, ada. oh, Nah tuh udah. iya, Itu udah pasti ngambek. Iya. Ya, Nggak beli handphone baru gitu nggak kan. beli handphone baru, nggak beli mobil Nggak beli baru, mobil nggak baru. bisa. Nggak bisa. Kita udah ini nyawa di Nyawa dikasih. Dikasih. Iya. Tuh, jadi apa namanya tuh? Ya jawabannya kalau memang itu izin dari Allah silahkan aja ya. Tapi ingat, aku masih punya ibu. Oke. Aku masih punya ibu, jadi tolong nanti apa namanya itu darah daripada baju yang aku pakai ini jangan sampai terlihat sama ibu aku. Oke. Sama Saking istrinya, sayangnya juga iya, Ismail dengan sama ibunya. Siti Sarah daripada istrinya Nabi Allah Ibrahim Ya. jangan sampai terlihat ibu, karena nanti beliau lebih sakit. 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 Benar. Sedih gitu. Sedih. Sedih pasti. Sepasti sedih, Ya. so pasti itu sedih. Oke. Siapapun ibunya, wow, siapapun orangnya kalau melihat anaknya, Ya. Pasti sedih. ya sebandel-bandel anak milenial ini orang tua masih tetap Pasti doain. dibelain Ya, kan? pasti dibelain. Anaknya jambret pasti dibelain. Iya betul. Begal Begal pasti dibelain sama ibunya. Semua jadi apa namanya itu ya memang sudah ketentuan Allah. Memang Allah titipkan rasa kasih sayang sama orang tua sama anaknya gitu. Jadi Ya. walaupun kadang-kadang anaknya memang salah. Ya, kayak tadi ya. Iya, kan gitu. Ya, betul. Jadi tolong pakaian aku, baju aku jangan sampai terlihat darahnya itu ke orang tua, ke ibunya. Ibunya tadi. Biar nggak sedih. Jadi pasrah sampai dibawalah ke gunung biar tidak dilihat orang lain, karena kalau dilihat orang lain akan terjadi penyesatan agama. Iya. Ya. Berpikir pasti beda orang. Pasti. Isu-isu Ya, lagi atau tuh ya dibunuh atau apa Pasti. gitu ya. Dan yang menyaksikan itu hanya orang-orang yang udah beriman sama Nabi Sama Allah Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim. Iya gitu. Memang pakai parang yang tajam, Tajam. pakai golok yang memang khusus untuk motong. Oke. Ketika terjadi, Allah Subhanahu wa taala gantikan Nabi Allah Ismail keberadaannya itu dengan satu ekor kabsyah. Kapsya. Kabsyah itu bahasa Arabnya daripada kambing. Kambing. Kalau di Indonesia kan itu definisinya jadi kambing kibas. Jadi yang bulunya banyak itu. Domba Ya, mungkin ya, domba bisa Kayak domba. dikatakan Oke, itu. domba. Nah, jadi apa namanya tuh diganti seperti itu, dilanjutkan pemotongannya dan Nabi Allah Ismail hidup. Oke, artinya Dan pada saat keturunannya- dipotong bukan nabi lagi. Bukan Nabi Ismail, Ismail lagi. diganti. Diganti Karena kambing. di situ hanya untuk melihat sampai di mana keimanannya Ketakwaan. Ibrahim. Serta keikhlasannya juga Sampai mungkin. di mana
Iya, iya. siapnya dia menghadapi perintah Allah. Jadi ya Allah juga kan zat yang maha pengasih dan penyayang. Ya. Walaupun sepengorbanan apapun, tidak mungkin lah Allah ingin memberikan sesuatu yang di luar batas Kemampuan. Benar, teman-teman. Jadi kalau sekarang nih COVID lagi susah, teman-teman. masa Palembang tuh ya buntu sepanjangan. Jadi nggak mungkin lama-lama gini lah. Tenang aja. Benar, Jadi benar. banyak-banyak tonton channel-channel positif. Ya. Ada nggak? Tahu aja lu Tan. Jadi nggak mungkin lewat lah, nggak mungkin nggak bisa dilewatin, pasti bisa. Rezeki pasti diatur lah kita tadi. Oke. Pasti diatur. Nah, jadi kalau kembali ke kisah, kembali jadi memang itu ujian ketaatan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Kepada Allah. Oke. Nah, kita sekarang mungkin susah lah kalau ngikuti itu. Ya. Kambing itu harganya 2 juta. 2 juta. 2 juta guys. 2 juta aja. Sepeda kita 4 juta. Ya. Lu tahu aja Iya lah. sepeda John. Karena Ustaz mau beli nggak muat. Iya, oke tahu harganya. Oke, mungkin itu salah satu Iya, mungkin bukan salah satu Sejarah memang ya? sejarah. Oke lah, sejarah singkat, emang singkat, yang- singkat, yang, mungkin. apa namanya? Akhirnya Hari Raya Idul Kurban dan Hari Idul Adha yang terjadi ya tadi. Betul. Salah satunya itu ya. Ya, Dan memang terciptanya dari hal itu. Hal itu disampaikan secara seger oleh Pak Ustadz tadi gitu kan. Karena lu kalau ini pokoknya itulah. Oke, lanjut Jo. Oke, jadi kan memang balik lagi kan kita kan sekarang setelah melalui kisah yang udah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang kan akhirnya kan orang-orang sekarang lah istilahnya gitu kan. Semuanya udah mulai merayakan Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha gitu kan. Kurban. Nah, kira-kira nih tadi yang menjadi hal sunnah dan hal wajib bagi orang yang ingin berkurban atau yang akan berkurban tuh kan seperti apa sih Tan sebenarnya Tan? Oke. Berarti Tat sebelum dijawab, Oke. sekalian juga mau nambahin Jo. Kira-kira hewan kurban ini bisa ditukar nggak Tat? Ya, mungkin itu Tan. Itu kan? Ditukar ya. Ditukar. Misalkan ditukar apa gitu, kendaraan kah atau ditukar hewan lain kah gitu. Oh, gitu. Oke. Karena kan itu kan yang jadi teman-teman mungkin taunya oh hewan kurban itu adalah kambing, sapi. Ya. atau unta lah gitu kan. Identiknya. Identiknya. Iya. Kalau misalkan dia punya peternakan bebek, boleh nggak? Gitu. Ini kan pertanyaan sebetulnya simpel nih, tapi kan ada di otak teman-teman. Jadi untuk yang tadi masalah tentang bagaimana sih nyikapin apa tadi pertanyaan tuh? Wajib dan sunnahnya nih. Wajib Ya. dan sunnah. Jadi karena sedikit lah Ustaz kasih klarifikasi bahwa pemahaman selama ini yang dipakai oleh masyarakat, oleh umat, Ya. jatuhnya nanti kita kalau sudah Idul Adha nggak ada lagi yang boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Yes, Ya, betul. Beda sama kalau Idul Fitri kita rapi-rapi. Yes, betul, Padahal yang seperti itu hanya disunahkan. Artinya bila tidak dilaksanakan kita tidak berdosa. Tidak Oke. berdosa. Itu pun hanya untuk terkhusus orang-orang yang memang sudah berikrar untuk berkurban. Untuk melakukan kurban ya. Tan? Tuh. Oke. Nah, contoh gini Mas kasih ilmunya ya. Jadi sedikit-dikit aja nih milenial nih. Iya, benar. Jangan banyak-banyak nanti nggak ditonton. Jadi untuk masalah ilmunya bahwa saat kita sudah berikrar kemudian berniat, kemudian ditambah lagi sudah membeli. Oke. Sudah terjadi akad jual jual beli beli, gitu kan. untuk hewan kurban tersebut, maka terjadilah ikrar niat kita untuk berkorban. Berkorban. Sama kita belum beli, ya nggak apa-apa potong. Oke. Silakan. Ya silakan potong rambut, potong kuku. Jadi contohnya gini, kita udah tahu bahwa kita tahun ini akan berkurban. Berkurban. Ya enggak. Kita beli kadang-kadang jauh kan, Ya, jauh sebelum jauh sebelum masuknya. hari, Iya. Betul. Nah, jadi dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, 10 untuk hari lebaran itu, kalau kita belinya dari sebelum Zulhijjah, kita belinya sudah sebelum Zulhijjah, berarti dari tanggal 1 sampai nanti lebaran kita nggak boleh potong rambut. Oke. Yang panjang udah panjang aja, yang kuku kayak macan ya udah lanjut aja. Nggak usah keluar rumah dia ngeri, takut. Jadi kalau saran Ustadz, siapapun kita yang ingin berkurban,
kan kita nih takut nanti Ustaz, kita kalau nggak beli lama-lama nih hewannya nggak ada lagi. Naik harganya. Naik. DP-in aja dulu. Oke. Nah, saat jadi DP itu kan belum terjadi akad Akad beli. Belum. Betul. Kecuali kita sudah lunasi. Kita baru mesan gitu ya. Betul, biar sapi kita nggak diambil Nggak orang. diambil orang. Betul. Jangan. Sudah di DP, nanti pelunasan, sebelum pelunasan kita potong dulu lah. Itu tipsnya. Ya. Jadi walaupun kita kurban, tetap kita rapi posisi lebaran. Ya. Nanti pas hari raya kamu. Aduh, kontrol aja santai ya. Jangan tuh. Benar. Jadi itu tipsnya. Ya. Jadi dan itu pun khusus bagi orang-orang yang ingin melaksanakan kurban. Untuk yang biasa, yang enggak kurban dia cuma lebaran enggak ada. Ya, Dan itu pun sunnah. Sunnah. Artinya sunnah. Kalau kita tetap motong itu tidak berdosa, tapi memang ada anjuran biar nanti semuanya jadi saksi. Saat darah itu mengalir menyaksikan kita, semua akan disaksikan. Jadi saksi kita, penolong. Nah, kemudian tadi yang nggak mampu, kalau nggak mampu sesuai dengan yang kita pelajari, akidah yang kita tapaki, yang kita sekarang jalani, kalaupun nggak mampu di kambing, dia boleh turun lagi. Terus turun lagi derajatnya, turun lagi. Cuma kan kita nggak jadi standarisasi. Nanti jangan bawa ayam masjid, bingung panitia masjid. Karena kan itu udah jadi kayak sebuah kebiasaan kan di masyarakat kita. Kan? Jadi sudah standarisasi memang untuk dibagikan kepada umat. Ya itu kambing, sapi, kerbau, mungkin unta, kan gitu. Jadi Ustaz, aku nih potong nih, tapi aku bawa ke masjid aja, bawa ayam jago 3. Ya bingung aku tuh masjid. Itu mau diapain ini? Buat panitia kurban atau buat kurban? Kan jangan tuh. Benar. Boleh kita niatkan kurban, tapi hanya untuk kita pribadi. Kita bagi keluarga. Itu boleh. Itu boleh ya, biasa. Tapi kita punya bebek nih, jangan dibawa ke masjid. Bingung nanti ke masjid. Pengurus masjid buat saya ya. Tapi benar, artinya kan emang misalkan hal itu emang diperbolehkan dalam Islam kita. Artinya balik lagi kan secara otomatis tuh kita sebagai misalkan warga yang istilahnya tidak mampu atau emang tidak bisa memampu beli hewan kurban yang selayaknya, mau nggak mau harus menguasai dong tata cara semuanya kan, kayak misalnya penyembelihan dan lain-lain. Betul. Jadi Ustaz saran ini tips juga nih, kita bisa dapat pahala. Kita makan dapat, terus pahala juga dapat. Jadi kalau mau lebaran Idul Adha, Ustaz saran kita beli ayam potong tuh jangan beli yang kiloan. Yang masih yang masih itu kita gitu. Potong sendiri, terus kita makan sendiri, juga bisa untuk orang dibagi juga tadi. Nah, tamu saat temu kan yang mereka makan itu penyembelihan kita, kurban kita. Boleh pahala dong. Jangan itu inget ya. Keren ini. Ini nggak didapat ini. Ini belum pernah didengar. Jangan ini. Ini jangan. Kita kan beli 2 kilo aja. Malah kan catering aja. Udah nggak ada berapa gitu. Jangan pelihara ayam dulu. Kan gitu. Jadi kita makannya dapat, terus pahala juga dapat. Walaupun orang nggak tahu. Jadi kita nggak usah kasih tahu orang lah. Ini aja alhamdulillah aku tahun kemarin ayam 3. Sama malu kita. Sama saya. Ini ilmu baru nih Jo. Ilmu baru. Baru tahu ya. Tips yang emang benar-benar keren ya. Cari pahala di sini Jo. Mantap dan. Jadi kan kesini kan ilmu kan semakin luas. Nah, ilmu semakin luas. Pengetahuan semakin luas. Terus zaman ini kan semakin berkembang. Teknologi Terus orang semakin miskin. Gitu. Kita tambah terpuruk terus nih. Jadi kayak hal itu maksudnya jangan sampai ngebatasin ya tadi. Enggak ada batas. Benar batas. Karena memang Islam itu juga mungkin kondisi perekonomian segala macam memang sedikit lebih morat-marit. Betul. Tapi secara Islam kan semuanya luas kan. Semuanya bisa terjadi. Makanya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Amin. Rahmatan lil alamin Jo. Sama satu lagi Pak Ustaz, aku mau tanya. Kalau misalkan hari kurban kita pengen berkurban nih. Iya. Tapi lewat hari Pak Ustaz. Lewat hari. Besok atau lusanya. Itu gimana Pak Ustaz? Jadi kurban itu
ini kembali lagi sih ke ilmu. Ya. Jadi diperbolehkan sampai lebaran keempat. Oh, lebaran. Jadi lebaran pertama kalau dihitungan itu 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Berarti sampai 11, 12, 13. 13 Zulhijjah. Terakhir tuh. Berarti terakhir 13 Zulhijjah sampai waktu asar. Oke. Lewat waktu asar, korban ini walaupun disembelih enggak dihitung korban, sedekah biasa. Sedekah Kan rugi. biasa. Oh, rugi dong. maksudnya. Rugi. Iya. Rugi betul. Udah kejawab, Jo. Ya, karena kan itu juga pasti banyak kan ya. Data mungkin bisa jadi, oh ternyata tuh di masjid satu misalkan karena iya. udah kepenuhan banyak, iya. jadi sampai besok. Besok, apalagi nanti kita nih Jumat kan? Betul. Ya, Nah, nanti kan kita sholat Jumat tuh pepet waktunya. Benar. Nah, gimana tuh? Besok bisa, Sabtu bisa, Sabtu, Senin. Minggu bisa sampai Senin. Oke. Udah lewat waktunya itu ya, Pak Ustadz, ya. Iya. Tapi batasnya memang 13 Zulhijjah berarti lebaran keempat, kemudian sampai sebelum waktu asar. Itu waktu asar. Itu untuk pemotongan lah. Pemotongan. Nah ini juga sering ditanya kan, jadi ini penting lah. Jadi Ustadz, korban itu kan memang boleh sampai lebaran keempat tuh, sampai waktu asar tuh. Betul. Terus waktunya kapan? Nah waktunya saat matahari terbit. Oke. Jadi walaupun tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 lebaran pertama, kedua, ketiga, waktunya tetap sama. Sama. Jangan nanti motongnya malam, kepotong jari. Mampus Iya. Ustaz, sapi kita ini kecil, Ustaz. Ini sapi kita kecil. Malu, motong malam aja jangan. Nggak boleh, makruh hukumnya. Iya, tetap aja inget ini tuh. Itu penting, itu ilmu juga. Serius banget. Ustaz jangan bercandaan. Gak penting sapi lu gede atau kecil ya, Ustadz ya. Jangan potong malu-malu. Jangan potong malu-malu. Oke, lanjut Nah, baik lagi Tan. Kita ngomong masalah kurban tadi udah kita mulai dari kisahnya, sunnah dan kewajibannya, terus lagi pengecualiannya dalam harinya, misalnya dari hari itu bisa hari pertama 10 Zulhijjah bisa ada waktu sampai 13 Zulhijjah. Dan sekarang ini Ustaz, dalam sistem pemotongan hewan nih Tan. Oke. Karena kan banyak banget nih kan tadi ya kejadian-kejadian lah atau hal-hal yang kadang-kadang tuh ya di masyarakat umum nih teman-teman. Maksudnya jadi kadang-kadang mungkin sapinya pas atau kurbannya atau daging kambing ini potong tuh mungkin ada yang bau Tan. Atau ada yang istilahnya tuh dagingnya keras atau apa kayak gitu kan, atau mungkin entah banyak lah gitu katanya persepsi. Jadi akhirnya ada timbul-timbul isu-isu bahwa oh ini kurbannya hasil uang haram gitu kan. Iya betul. Atau ini hasil kurbannya hasil apalah korupsi Iya, apa misalnya kayak gitu. Nah, hal itu kayak gimana sih sebenarnya? Atau kayak juga Jo, kadang-kadang isunya oh ini sapi makannya sampah. Jadi dagingnya jelek gitu kan. Gitu, Tan. Terus vitamin sapinya jelek. Kena COVID. Apa gitu kan? Iya. Sekarang kan juga karena kan isu Covid kan dengar di berita sekarang kan berhubungan dengan kondisi Covid sekarang tuh jadi kayak di berita tuh banyak banget. Jadi kalau mau berkurban tuh harus kayak mulai infokan sekarang bahwa nyari hewan kurban tuh harus hati-hati. Ada sakit A, sakit B. Ya, Padahal kemarin-kemarin nggak pernah sampai segitunya kan. Sapi gila gitu gitu Kan. Nah, itu gimana sih? Apakah emang ada sih tata cara penyembelihan yang benar atau cara melebih hewan kurban yang benar itu? Yang pertama tuh ini disampaikan sama semua pemirsa, semua yang mantengin kita nih, ini jantungnya konten hari ini. Ini jangan konten John. Jadi jangan di skip ya, jangan skip. Jangan skip. Jadi gini, apanya itu pertama pasti kita kembali ke kriteria hewannya. Kriteria hewan. Memang nggak boleh cacat. Umurnya harus pas. Kemudian kesehatannya. Boleh kurus. Ustaz, aku mau korban nih. Tapi uangnya nggak cukup. Aku akhirnya beli sapi yang kurus. Kayak Maulana. Jangan. Lebih baik kalau sapinya kurus, kita ambil kambing aja yang seger. Ganti kambing. Ini mau dibilang dia tiap tahun sapi. Padahal lagi Covid. Lagi ada uang, lagi corona, job lagi sepi. Ya enggak? Mau sapi sosokan. Jadi enggak usah. Jangan sapi, mundur aja guys ke kambing. Mundur kambing ya. Masih ada opsi. Jadi yang paling penting kriteria. Jangan kurus, jangan terlalu kurus. Jangan cacat, matanya jangan cacat, kakinya nggak boleh cacat. Makanya kan penting sekali saat ini
Iya, makanya tadi Ustaz katakan ini jantungnya konten nih. Oke, Jadi yang paling penting adalah bagaimana cara penyembelihan itu. Penyembelihan. Iya. Makanya Ustaz bawa golok nih. Jadi memang apa namanya itu kadang kita di masjid atau di mana-mana ya, di majelis atau di tempat-tempat agama yang memang biasa di situ ada hewan kurban. Iya, kurban. Kadang kita cuma bangga-banggaan sama hewannya aja. Oke. Oh, sekian sapi di Oh, sini. sekian sapi. Sapi Masih limosin. kita nih limosin. Bis Dari- kota sapinya. Kira-kira gitu kan. Ini kambing nih, ada kambing ini, kambing itu. Jadi repot cuman sekedar itu. Padahal kita nggak gitu. Makanya tadi di pertanyaannya, makanya kadang-kadang ada daging yang bau. Ya, Tapi kan memang benar ada ya, Kak, ya? Betul, memang betul ada. Jadi kan bau. Kadang-kadang panitia masjid langsung buat apa? isu gitu. Statement atau isu gitu. Statement isu langsung bilang, wah ini Pak Haji ini kayaknya pakai uang haram nih beli. Dosa tuh. Itu Jangan. bahaya. Padahal yang salah yang mau Motor. Seberapa penting sih Pak Ustadz? Makanya teknik di memotong? dalam kurban itu ada hadis dikatakan memang itu sahih. Jadi yang paling penting di kurban itu adalah tajamnya pisau atau golok yang kita pakai. Oke. Itu ya tadi. Jadi Iya. ngaruh banget ya Mas Kita. Jelas, ngaruh banget. Kita kan sering tuh lihat, Iya. Sampai berkali-kali iya, gitu kan kan tadi. bisa jerit berlari kita semua. Kebayang enggak, Len? Kebayang enggak sapi ngejerit tuh? Iya, iya, Tan. Di video-video nih yang gini-gini. Wah, kena kaki sapi lah. Ya. Iya, iya, benar, benar. Iya kan, yang kurus ada orang India tuh jatuh. Iya sakit sapinya. Benar, benar. Kita mana aja sedikit, Ya, Iya. betul. sakit lah. Ya. Jadi memang kalau pisau itu tajam, kenapa? Jadi para ulama nih kan, oh apa harus pakai pisau? Padahal intinya yang penting itu mati. Oh enggak, Oke. bukan. Bukan. Intinya jangan sampai nyakitin Nyakitin. hewan. Oke. Sekali potong langsung. Sekali gitu ya? potong. Kita nggak usah cerita masalah tajam atau enggak ini golok ya. Heeh. Ini kita lagi potong nih sekarang. Ya. Oke. Ada temennya sapi tuh. Lihat. Ngelihat. Sapi nomor 2 tuh. Ya. Itu sakitnya lebih dari dipotong. Oke. Oh, kita jadi kalau ada video-video orang dibunuh dia kan ngilu. Iya. Wah, dengkul nih tahu dong. Apalagi juga hewan kayak gitu ya. Tadi mereka juga makan ngerasain nafsu ya, Tan. sampai muntah gitu. Iya. Nah, gimana tuh hewan? Mereka juga ngerasain ya, Tan. sama lah, sama. Iya, iya. Walaupun nggak Karena itu ada kenapa punya rasa. pada saat pemotongan tuh sering terjadi tuh misalkan hewan yang udah dipotong Kabur. yang lagi nunggu tuh kabur biliarpin sampai iya. mana-mana nggak gitu. mati. Yo, Iya. Jadi, nah ini yang penting. Makanya paling penting sekali bahwa kalau kita lagi motong kurban ada 2 urat yang harus diperhatikan. Jadi Dua urat urat. yang pertama itu urat nadi. Udah nadi. Oke. Yang kedua itu urat pernapasan, urat makan. Di sini ada 2. Oke. Boleh sih Jadi kalau kita potong tuh nanti ada 2 yang memang banyak sih urat-urat lainnya Oh, ya. iya. Saya juga bukan dokter, bukan dokter hewan juga. Tapi yang paling penting tuh ada 2 Oke. dan semuanya itu harus dipotong Berbarengan gitu. Tan? Sekali berbarengan potong. atau sekali potong. Sekali tebas gitu ya. Jadi jangan meninggalkan. Jadi kita potong juga urat nadi tetap mati. Tapi hati-hati, bisa mati bukan gara-gara kurban. Oke. Dia mati gara-gara sakit. Sakit. Gitu. Kehabisan darah. Kehabisan Padahal darah. yang diharuskan itu harus dua-duanya terpotong. 2 gitu ya. Iya. Makanya penting. Jadi Nabi itu saat dikurban cuma membicarakan pentingnya tajamnya daripada sebaik-baik senjata, ya. pemotongan ialah dengan penggunaan pisau, Pisau. golok atau alat sembelih yang paling tajam. Kenapa? Oke. Enggak sakit. Ya, ya. Sakit. Sus meninggalnya. Bukan karena ada doa tambahan gitu Tat ya. Oh, enggak lah. Tapi yang penting tajam gitu. Enggak lah, penting tajam. Yang penting Jadi, tajam kan. makanya ini penting nih. Ini penting. Jadi Ustaz bawa sekalian apa namanya itu bukan promosi ya, tapi sekalian ilmu. Ilmu. Maksudnya gitu ya. Iya. Jadi penting, tapi jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan. Ya, jadi ini konten memang untuk ilmu ya. Untuk ya, Satu- betul. Informasi. Informasi dan Satu ilmu, kedua informasi, kedua juga memang pentingnya kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu penting. Jadi memang kalau kita kaji saat kita menggunakan pisau-pisau yang seperti itu, terkadang ini banyak orang yang bilang, oh, Ustaz itu goloknya terlalu mahal, padahal kan cuma untuk menyembelih. Oke. Padahal yang mahal itu yang paling bagus. Yang paling tajam. Yang paling tajam. juga. Bahannya paling pasti bagus. Udah bahannya pasti Iya, bagus, pasti bagus. Udah. cocok lah ya. Iya, cocok memang senjata cocok. buat kurban ya. Betul. Tat, ya. Iya, jadi memang nggak boleh basing-basing.
Oke. Nah, makanya terjadi kan apa namanya itu, kita tuh kalau lihat leher sapi yang gede itu kan kalau dipegang dipotong nanti kelihatan warna putihnya dulu itu. Iya, benar tadi. Enggak keluar darah tuh. Iya. Wah, itu sakitnya men. Benar. Mau coba? Oh enggak. Mau kemarin ilmu kebal kita cobain tadi. Ini siapa yang kemarin dapat ilmu kebal ya? Tanya ya. Itu penting. Jadi kalau Ustadz boleh contohkan, Ustadz minta kertas aja nih. Boleh. Kertas. Terus mau kardus boleh. Jangan kardus, kertas aja kayak HPS gitu. Oke. Bisa Jadi sebenarnya ada dua cara kita melihat golok itu tajam Atau enggak? Kita bisa pakai kelai ini saudara temurun ini dipakai jihad dari zamannya Pak Samurai belum tentu bisa motong. Belum tentu. Jadi pentingnya bukan soal tajam untuk bisa melukai atau tidak, tapi memang tajamnya memang untuk langsung memotong. Kegunaannya lah ya. Kegunaannya. Jadi penting, makanya Ustaz bawa banyak nih. Mana tadi boleh lihat? Nah, ini itu penting. Jadi kadang-kadang kita korban potong-potong bawa dari rumah tapi nggak bawa asahan. Oh, ini asahan. Ini asahan. Ini kulit kuda ini. Kulit kuda itu tadi. Betul. Rasanya dari kulit kuda kan? Betul. Jadi ini namanya stropping kalau bahasa Jagal. Nggak pakai trisula gitu ya? Enggak. Baru tahu juga kan kulit kuda bisa jadi asahan ya. Betul. Jadi ini kulit kuda terus ini lepis. Wah, Stropping. Nah, lepis nih. Penting. Jadi ini sudah dari rumah, makanya tadi agak sedikit terlambat datang sini. Ini penting. Wow. Penting nih. Jadi bisa apa? Nggak main-main, guys. Gak main-main. Makanya sapi kita sekali dorong selesai. Apalagi yang gurus-gurus nih. Leher segede gitu ya tadi ya. Limosin nih bisa sampai 5 baru ngasah. Limosin 5 baru sampai ngasah. Apa kalau sapi Bali ya mungkin sampai 14 15 lah. 14 baru ngasah lagi. 14 potong baru ngasah lagi. Cuci aja, yang penting pakai air yang mengalir. Wah, tajamnya bukan main. Jadi kalau ada yang kedua tuh plastik sebenarnya, tapi nggak usah lah. Tapi ini sudah bisa dilihat kan. Iya. Ini bukan untuk sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Betul. Jadi memang dibawa ini memang murni dibawa untuk pengetahuan informasi. Jadi penting ini, sangat-sangat penting. Siap. Tapi jangan ya Ustadz juga nggak jual basing-basing lah. Ya. Jadi nggak yang emosian. Soal beli untuk wanjak uang di rumah. Ini bukan untuk pegangan ya. Makanya kita ada di komunitas tuh nggak ada untuk jual beli yang bebas. Oke. Enggak. Tahu dulu ya, maksudnya buat Tahu apa dia nih buat gitu. apa Iya. atau memang dia memang pesilat. Iya. Dan ini bukan golok silat, ini namanya golok sembeli. Iya, ada Materialnya apa itu, Tak? ini materialnya kalau disebut oleh orang-orang Palembang ini biasanya disebut dengan baja putih. Baja putih. Jadi bohler ya. Yang hitam Kalau hitam bahasa gitu. Jagalnya ini bisa disebut K10. K10. Iya, memang dari apa Artinya bahannya ini, tuh naiknya untuk ke karat itu agak sedikit lambat. Oke. Jadi- Jadi emang barang khusus untuk pisau jagal Betul, ya. nanti ya, betul. untuk Jadi pisau memang beli ya tadi ya. kadang-kadang kan itu kalau darah udah nempel kemudian nggak dibersihin, Karat. stainless segala macem tuh udah kalah semua sama darah sapi itu. Jadi memang penting. Sekali lagi nih terakhir ya. Artinya ketajaman kelihatannya. Iya, ketajaman ya memang Biar- memang harus Hewan itu nggak tajam silet. silet. Lu bayangin kertas aja tuh bisa langsung sekali Selesai. potong gitu. Sekali Kalau ada lepas. plastik Bisa langsung juga gitu. plastik. Karena kan memang balik lagi Iya. balik lagi memang senjata utama lah atau yang bikin bisa ngejawab hal-hal yang tadi disampaikan tadi. Betul, Jadi memang betul, Ustaz. kenapa memang hewan itu apa namanya bisa bau Bau apa sini. gitu kan mungkin Kan karena tuh cara motongnya ilustrasi salah aja ya nih, kan, ya. ilustrasi. Tapi tolong jangan dianggap Ustadz kayak sapi ya. Ilustrasi aja ya. Oke? Fix ya, ilustrasi. Tom, itu Ustadz kamu kayak sapi. Jangan Satu salah. lagi pulang tadi Iya. lagi pulang. Jadi apa? Kan kita tuh kalau sapinya gede, ya kan? Apa namanya itu? Kita pegang tuh lehernya. Kan sapi tuh di hidungnya ada tali terus dikebot, Iya. kasihan sudah. Ya. Kan dia ngorok tuh. Iya. Dan benar, situ benar. ada nafas. Yes. Kadang Iya, sering tuh, Tak. kan dia tuh kadang ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Nah, si penyembelih ini kapan motongnya?
Nah, oke, nah itu Setelah niat, setelah doa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini sedekah dari hambamu siapa misalnya? Faisal. Ya. Untuk korbannya tolong diterima. Ya. Baru kita Allahu Akbar, Allah. Ya. Kapan kita motongnya? Ini yang kadang tidak diperhatikan. Saat napas dia sedang mengambil, artinya mengambil napas, Narik napas. dia narik lagi, jangan dipotong. Oke, kenapa Pak Ustaz? Itulah yang menimbulkan dagingnya bau. Karena udara di dalam. Betul. Oke, secara ilmiah nih. Ilmiah. Dan itu itu, tadi. dan itu ajaran langsung dari Rasulullah. Jadi tidak ada yang tadi dibilangnya itu uang haram dan segala macam itu lewat ya. Lewat. Itu isu kan. Oh, Tadi itu kan. Kecuali memang kita tahu. Ya, Iya. Dan itu pun saat dia belanja dari uang yang haram, kita tahu. Terus dia titipkan di masjid, itu urusan dia sama yang Maha Kuasa Maha loh. Kuasa. Nggak ada Urusan manusia yang bisa manusia menghukum berarti. manusia, nggak ada. Tapi benar men, artinya lu dapet ilmu lagi nih dari Jangan Ustaz kita gitu Iya. kan ya, men. Jadi Artinya- saat napasnya dibuang, baru kita potong. Oke. Karena nggak ada napas lagi di dalam. Karena nggak ada Jadi udara. fresh. Iya. Seger ya Pak Ustaz Betul. ya. Wow, ini ilmu lagi John. Benar men. Bagi yang pengen jadi jagal juga. Atau mungkin teman-teman juga Tapi- biasa ada yang bantuin. Betul, di jadi masjid nggak atau harus apa kayak gitu. menjaga ya bahwa kita semua ini Bisa ya, ada Ustaz, ya? tuntutan harus bisa. Iya. Oke. Harus bisa. Jadi ilmunya tadi tuh pada saat sapi menghirup udara jangan, Betul. pada saat dia menghembuskan Baru baru potong. sikat. Baru sikat. Oke, men. Oke. Jadi daging fresh, enak, ya enak semua Ustadz itu kan gratis. Iyalah memang. Kalau beli yang sakit itu kan. Iya nggak, tapi nggak. Memang kadang terjadi bau. Karena Gitu kita ya? nggak ngikut ajaran, yang Iya, ngajarkan beliau. Nabi Muhammad. Iya. Dan secara apa namanya ilmu itu Dan benar. emang Betul. memang masuk akal saya Betul. kira. Iya. Jadi saat dia dibuang, kita dorong. Nah kadang-kadang di pemotongan kadang-kadang ada yang seperti ini, terus ada juga yang pegangnya di sini kemudian ditarik. Oke. Tapi kalau modelnya kayak ini, kayak model golok tarisi ini namanya. Apa taris itu? Iya, sebutannya di sana gitu. Dia sistemnya didorong. Kita pakai sarung tangan, kemudian ini dipegang. Orang Korban, yang ya? bantuin kita tuh sudah megang lehernya, kita ambil 4 jari setelah kerangkangan ini, Oke. kemudian kita dorong. Dorong. Terus Oke. kita ambil dari bawah juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak biasa ini, Nggak Itu lepas ya. yang susah. iya, lepas ya. kalau nggak biasa bisa lepas, kemudian kalau pisaunya atau golok nggak tajam. Oke. Oh, gitu ya. Ah iya. Bahaya banget jadi. Bahaya banget. Itu yang Bahaya nyakitin banget. tadi korban Iya. tadi ya tadi ya berarti. Betul. Ada juga yang di kayak dicolok Ustaz. Itu onta. Onta ya? Iya. Onta Kalau emang beda lagi ya tadi? Iya. Siapa yang mau gulingin onta? Iya, nggak tuh. Bener-bener siapa yang mau bolehin nonton deh? Lehernya kan tinggi. Iya bener-bener. Lehernya juga panjang kan tadi. Iya, ini kan kita semua ini kan ada program ya setahun sekali umroh ya. Iya. Iya. Dari Pak Bos ya. Betul, itu. Nanti kalau umroh tuh lihatlah nanti ontanya Dijaga, di sana, jangan jaga nggak lihat gitu ya. ya. Tinggi-tinggi Ustaz. Lah iya. Ini siapa mau motong ini harus gitu. Jadi sedikit aja dicuil malah, bukan dipotong, Ya, itu diginiin guys. aja. Tes. Tapi kena. Dan itu juga benar. Dan mereka panjang, senjatanya panjang, harus lebih panjang. tajam ya tadi ya. Kalau nggak tajam Jadi juga nggak untuk bisa. masalah golok tadi nggak bisa terlalu tajam, nggak bisa terlalu panjang, nggak Oke. bisa terlalu pendek. Iya. Pas gitu. Pas gitu. Jadi ini ukurannya 30 sentian. Oke. Kalau disambil sama during di sini namanya during, Mhm. nah itu pas 30 senti. Ini udah maksimal ya? Maksudnya Udah standar lah ya, Betul. Ustaz ya. Memang kalau standar untuk golok sembeli ya 30, ada yang 35, tergantung kebiasaannya. Kalau dorong dia maunya panjang terus agak berat. Oke, agak berat. Nah, Ustaz, kalau just gitu. iya, kalau yang pendek tuh jagal-jagal yang sering tuh kita lihat-lihat tuh. Pisaunya kecil tapi dia narik aja dari bawah. Dari bawah. Iya, Karena gini. kalau panjang susah kita buat narik. Iya iya iya. Kayak pisau garpu gitu. Iya. Gitu. Ada yang Ustaz. Ada Pak Ustaz? Wah, banyak sekali Pak Ustaz. Ustaz bawa juga yang kecil. Yang kecil Pak Ustaz. Wah, ini golok Simande juga nih. Ya ini namanya sejati. Sejati Pak Ustaz. Beda lagi nih, Beda tadi. lagi. Sejengkal 3 jari. Wah, Gitu. sejati. Oke, nah ada sejati. Saya sejengkal 3 Jadi jari. saat kita mau mainin nggak lebih. Oh, enggak. Oke. Putus ini. Iya. Se- Ya kan? Tapi bisa juga untuk potong. Potong. Nah, tapi bisa dibawa gini kan? Oke. Karena lebih kecil. Lebih pendek. Ya. Tarik.
tajam juga. Main tajam ya. Jadi ngeri juga. Jadi jangan main-main lah. Jangan Udah golok ya, Jangan Ustaz ya. benar. Iya. John. Udah baik Lepas lagi, John. teman-teman juga senjata tajam tuh jangan sampai salah digunakan. Jangan Salah Ya, guna, tapi ya, jangan salah guna. Oke. Jangan salah guna. Jadi itu penting. Jadi sangat-sangat penting saat kita motong, gunakanlah pisau, golok, yang alat tajam sembelih gitu yang sangat Yang sangat tajam, bukan tajam lagi men. Mendukung pahala kita gitu kan, Betul, berkorban betul. dengan golok yang tajam. Iya, oke. 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 Nah, satu lagi Pak Ustadz. Iya. Kalau kita sudah ngobrol masalah Tata cara penyembelihan. tata cara penyembelihan, terus sejarah awal, kita kan hidup bermasyarakat nih Pak Ustadz. Iya. Bermasyarakat pasti ada beda agama kan. Betul. Boleh nggak kurban kita tuh dikasihkan ke tetangga kita yang non Muslim. Jadi kalau urusan pembagian itu sangat diutamakan kepada yang muslim terlebih dahulu. Muslim terlebih dahulu. Muslim dahulu. Di satu tempat atau satu daerah. Oke. Dan tidak pernah ada juga batasan untuk memberikan kepada yang tidak muslim. Oke. Dengan satu catatan, dengan satu syarat tanda kutip, semua muslim di daerah setempat yang berhak itu sudah dapat. Baru Oke. kita ke saudara yang non muslim. Muslim. Ya, misalnya kita tinggal di satu daerah nih dekat pabrik esap nih banyak nih orang yang nggak muslim. Iya. Yang muslim udah dapat semua nih. Heeh. Kita mau kasih yang nggak muslim terus memang mereka tuh yang keterbelakangan dalam ekonomi, Ya, susah, iya. kita kasih. Dan Mereka yang yang ayat rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, John. Islam itu Ya, tapi tetap syaratnya setempat muslimnya sudah sudah ada dapat semua. Oke. Boleh-boleh aja. Oke, gila. Ini hari ini memang benar-benar luar biasa banget ya. Ini ilmu yang kita tahu Jo di luar dari di kajian. Iya. Benar. Di luar dari buku yang sering kita Sering baca, kita baca. ngobrol-ngobrol sekitar Jadi gitu kan. memang, apa ya? Informatif banget lah ngomongin. Informatif. Hal-hal kecil yang tadi Ustaz bilang juga akhirnya juga ternyata ngebuka mata kita, ngebuka pikiran kita bahwa ya banyak Berkurban ternyata itu hal-hal bukan itu. sekedar berkurban Iya. gitu. Bahkan kan. satu lagi bisa Ustaz belilah itu informasi juga. Ya, boleh. Jadi Informasi. dulu waktu di pesantren kita tuh, di dekat pesantren kita itu ada memang orang kaya lah bisa dikatakan. Tapi mereka kalau nggak salah dari agama Kristen lah. Oke. Oke. Jadi karena memang dia tuh tetangga betul sama pesantren, dia punya perumahan, terus juga memang kita pimpinan pesantren kita juga ada beli rumah di komplek tersebut. Nah, komunikasi agak baik. Oke. Karena hari raya kurban, dia bawa sapi dimosin satu. Oh, satu itu masih. Iya. Dikasih. Iya dikasih. Ini Ustadz korban saya. Jadi saya Ustadz lihat betul guru kita memang mudir pesantren kita, pimpinan pesantren kita. Beliau bilang kalau ini kurban, Oke. karena kamu bukan orang muslim, jadi tidak bisa dikatakan kurban. Kurban. Tapi kalau kamu mau bersedekah, terus memberikan ini untuk dipotong dan dibagikan, kami siap Kamu memotongkan. terima. Oke. Oh ya sudah, aku mau kurban atau tidak, pokoknya aku bawa sapi karena ini lagi musimnya orang Musim. potong, aku bawa, aku mau sedekah. Oke. Diterima dan dipotong, dibagi. Artinya dia juga ikut merayakan. Iya, betul. Dengan kesenangan itu gitu kan Betul. Ustaz ya. Betul. Oke. Oh. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Sangat luar biasa emang hari raya kurban. Benar. Jadi emang balik lagi ke awal tadi emang Betul. hari raya kurban ini salah loh kalau misalkan tidak dimaknai dengan sebenar-benarnya. Betul. Karena emang hari raya kurban seperti yang Ustaz bilang tadi Iya. hari raya Yang Idul paling Adha ini penting paling sebetulnya. sebenarnya gitu. Malah yang paling abdol. Yang Yang paling paling afdol afdol, iya. disebutkan di Al-Qur'an tadi Betul. Pak Ustaz. Oke. Oke, Pak Ustaz. Statement terakhir Pak Ustaz Iya. buat teman-teman yang masih muda Mm-mm. tentang cara berpikir tentang Idul Adha seperti dulu. Artinya udah lah lebaran haji. Jadi gua nggak terlalu pengen merayakan gitu kan. Iya. Bahkan untuk datang ke tempat penyembelihan pun enggak. Gitu. Bahkan untuk nemenin Buat bagi-bagi bagi-bagi daging pun daging enggak enggak, gitu. gitu. Kan banyak terjadi nih Pak Ustaz. Gimana? Jadi kalau Ustaz, untuk kalau muda memang kita di saat-saat seperti ini kadang-kadang itu dianggap kuno. Betul. Oke, Dan. Oh, Di masjid. wala ya di masjid lah. Bantuin motong apa Padahal segala macam. enggak. Jadi siapapun kita mau tua mau muda, Yap. kita tetap dianjurkan untuk mengikuti prosesi tersebut. Prosesi ikuti aja. Betul. Jadi untuk apa gunanya? Kalau kita dijadikan saksi
sebagai hewan kurban tersebut memang bukan orang yang berinfak atau bersedekah dengan memberikan hewan kurban tersebut, tapi kita yang jadi panitia bakal jadi saksi juga di hadapan Allah. Masya Allah. Karena hewan kurban yang dipotong, kayak hewan kurban yang dipotong pada zohiriah atau lahiriah secara mata yang kita saksikan, dia tuh nggak mau sebetulnya dipotong. Betul. Ya, betul. Tapi nanti ketika alam dimensi kita berubah di akhirat, dia yang ngomong, yang beli aku si A, yang bantuin motong aku juga si ini. Ya Allah. Dapat pahala. Betul. Makanya bukan sekedar datang liatin gitu kan. Iya, bukan seru-seruan, bukan. Jadi walaupun kita nggak bisa bersedekah ya hadirin aja. Iya. Bisa bantuin ngulitin ya. Atau ngomongin tadi, Iya, ngebungkusin, ngebagiin. Pak, saksiin aja satu kali seumur hidup udah cukup. Dan ini Jo, baru gue dengar dan baru gue tahu. Iya. Ini informatif juga Informasi teman-teman. lagi. Jadi kadang-kadang kan dianggap, oh udah, Ustaz itu Iya. orang tua aja dah, yang muda-muda udah. Kita Iya. silaturahmi enggak. Jadi kalau muda, tua tetap dianjurkan. Kenapa? Besok dia akan jadi saksi. Masya Allah. Hari ini dia nendang memang karena Iya. sakit. Iya, karena sakit, besok dia akan jadi saksi. Oke, Oh, jadi betul. teman-teman Yes, yang masih rasanya. muda, jadi Yes. merinding tadi Jo, Yes, gitu kan. rasanya gitu ya. Jadi teman-teman di rumah, kalau misalkan ini kan dekat lagi kurban Jo. Iya, Bentar lagi, bentar lagi lah. Lusa tuh. Ya. Kalian harus datang, saksiin, kalau bisa bantuin nggak usah. Betul. Ya. Bantuin karena kalian akan mendapatkan pahala di situ. Iya. Kalian juga akan mendapatkan informasi yang menarik di channel Channel Genetik Genetik Genetik. Genetik. Jadi kalian harus pantengin, kalian harus like, Subscribe, komen, komen, serta share ke teman-teman yang lain biar informasi yang menarik seperti yang Pak Ustadz sampai tadi. sampai yang tadi kita hadirin terus ya. biar jadi bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.